Halo anak hebat, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 4. Hari ini anak-anak semuanya kita akan belajar pada tema 6 subtema yang ketiga. Pak Royd ingatkan karena pembelajaran tema 6 sudah selesai, jadi anak-anak wajib untuk melihat video pembelajaran atau membaca kembali materi yang sudah Pak Roid sampaikan di kelas maupun melalui daring. Paham ya anak-anak semuanya? Kalau sudah paham kita mulai pembelajarannya, tapi sebelum kita belajar lebih baik kita berdoa dulu. Anak-anak persiapan? Sudah? Kalau sudah Pak Roid akan memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga Allah memperlancar kita dalam belajar PPKN kali ini. Anak-anak semuanya, hari ini kita belajar tentang tema 6 subtema yang ketiga, yaitu pembelajaran terakhir atau subtema terakhir pada tema 6. Jadi kemungkinan minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian pada tema 6. Pak Royd ingatkan bahwa materi yang sudah Pak Royd berikan untuk dibaca kembali dan dipelajari kembali. Apabila menemukan materi yang sulit, silakan bisa ditanyakan Pak Roed waktu pembelajaran tatap muka. Kita mulai ya nak ya pembahasannya. Pembahasan yang pertama anak-anak semua yaitu kita akan belajar mengenai pengelompokan hari besar keagamaan. Jadi anak-anak semuanya, di Indonesia ini ada 6 agama resmi yang diakui oleh negara. Yang pertama ada agama Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari 6 agama itu masing-masing memiliki hari besar keagamaannya anak-anak semuanya. Kalau Islam hari besar keagamaannya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi Muhammad, dan juga Isra Mi'raj. Kita sering merayakannya karena kita adalah umat Islam ya nak ya. Kemudian yang kedua ada teman-teman kita atau saudara kita yang beragama Kristen, yaitu ada Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Teman-teman kita yang beragama Katolik pun sama anak-anak semuanya hari besarnya, yaitu adalah Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian ada Hindu, itu ada Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Nah itu biasanya kalau kita jalan-jalan ke Bali kita akan tahu apa sih itu Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Tapi tidak perlu jauh-jauh untuk ke Bali, kita bisa belajar melalui YouTube. Kita sudah cukup belajar mengenai Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya adalah agama Buddha. Nah ini ada Waisak, Asada, dan Kahitna. Kalau Waisak, anak-anak bisa melihat perayaannya di Candi Mendut atau Candi Borobudur. Nah itu biasanya puncak Waisaknya dilaksanakan di 2 tempat itu, yaitu Candi Mendut dan Candi Borobudur. Kemudian yang keenam ada Konghucu. Nah itu hari besar keagamaannya ada Imlek dan Cap Gomeh. Paham ya nak ya? Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Kalau tadi kita belajar mengenai hari besar keagamaan, nah sekarang kita belajar mengenai tempat ibadah. Kalau Islam itu tempat ibadahnya ada di masjid, Kristen ada di gereja, Katolik juga ada di gereja, Hindu ada di pura, Buddha ada di wihara, dan Konghucu ada di kelenteng. Kemudian anak-anak semuanya, kalau kita sudah belajar mengenai hari besar keagamaan, kemudian tempat beribadah, berarti kita harus belajar mengenai perilaku yang dapat menjaga persatuan antar umat beragama. Jadi harus diketahui bahwa di Indonesia ini tidak hanya Islam saja, meskipun agama Islam adalah agama yang mayoritas. Teman-teman kita yang ada di Bali itu mayoritasnya beragama Hindu. Teman-teman kita yang ada di Papua, Maluku itu biasanya mayoritas agamanya adalah Kristen atau Katolik. Nah, oleh sebab itu kita perlu menjaga yang namanya persatuan antar umat beragama. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya. Kemudian yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama.
Yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan agama kita sendiri kepada orang lain. Paham anak-anak semuanya? Materi tema 6 subtema yang ketiga ini cukup singkat. Jadi anak-anak harus bisa ya, apalagi ini materi yang cukup mudah. Sekian dari Pak Roy, anak-anak semuanya. Pak Roy ingatkan sekali lagi untuk tetap melihat video pembelajaran, membaca buku, dan mencatat hal-hal yang penting. Sekian dari Pak Roy, bila ada kurang lebihnya Pak Roy minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.